Ya, Selamat baik. malam. Silakan Pak Seto, boleh dimulai ya. Ya, terima kasih. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Selamat malam, Mbak Sito. Malam, Ya, Mas. mulai malam hari ini kita akan belajar dua surat Petrus. Ya. Jadi kita sudah belajar tentang perjalanan Petrus dari dipanggil menjadi pengikut Yesus. Kemudian bagaimana Petrus mengikuti Yesus, tapi pada akhirnya menyangkal Yesus. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, Petrus mengalami perubahan. Kemudian dalam kisah para rasul kita melihat bagaimana Petrus terlibat di dalam pemberitaan Injil sampai mulai dari Yerusalem dan di wilayah Yudea. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana pemahaman Gereja Katolik tentang Petrus, terutama berkaitan dengan soal apa yang diikat di dunia terikat di surga, yang dilepaskan di dunia terlepas juga di surga. Nah, kemudian begini, pada akhir ini pemberitaan Injil yang dilakukannya, rupanya Petrus berada di Roma. Antara Bapak Ibu ada yang pergi ke sana, walaupun nggak secara khusus nengok kubur Petrus ya, tapi masuk ke Basilika tempat ini Petrus dikuburkan. Nah, kemudian dari kota Roma ini Petrus bicara kepada jemaat-jemaat yang bisa dikatakan jauh dari jangkauannya. Dia bicara melalui surat. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mempersiapkan dulu surat 1 Petrus ya. Dan di 1 Petrus ini silahkan Bapak Ibu buka dulu bab 1 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu? Sudah. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kemudian, sekarang silahkan membuka ini 1 Petrus bab 5. Bab 5 mulai dari ayat 12. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan lihat ayat 13.
Di situ kita lihat Petrus menyampaikan salam ya dari kawan-kawan yang terpilih dari Markus yang disebut sebagai anaknya. Nah, ini dikatakan tempatnya di Babylon. Nah, saya pernah singgung Babylon yang dimaksudkan itu bukan Babel yang disebut di kitab Kejadian bab 11. Tetapi yang dimaksudkan adalah kota Roma. Kenapa Roma disebut sebagai Babylon? Karena menurut ini para pengikut Yesus di abad pertama ini, sombongnya Roma itu sudah sama dengan sombongnya Babylon dulu. Sombong dalam hal apa? Bapak Ibu bisa mengingat tentang bangunan-bangunan yang ada di kota Roma, kemegahannya itu, dan itu membuat orang ingat akan ya orang-orang yang pergi ke tanah Sinear untuk mendirikan kota dengan menara sampai ke langit itu. Nah, kemudian bukan hanya satu Petrus yang menyebut Roma sebagai Babylon. Bapak Ibu, sekarang silakan membuka kitab Wahyu bab 17. Wahyu bab 17 ya. Lalu datanglah seorang, ayat 1, seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi ini malaikat mau menunjukkan kepada Yohanes pelacur besar yang dikatakan duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, kemudian lihat ke ayat 3. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Jadi lihat sekarang seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang warnanya merah ungu. Ini enggak disebutkan binatang apa ya, dan enggak usah nyari-nyari ini keledai atau kuda, enggak usah. Bapak Ibu cari kemanapun, pernah enggak ketemu binatang yang warnanya merah ungu? Belum pernah kan? Nanti silahkan survei ke Ragunan. Nah, kemudian lihat ke ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Lihat tulisannya itu, Babel besar. Dikatakan ibu dari wanita-wanita ini pelacur. Kemudian ayat 18. Bapak Ibu lihat ayat 18 ya. Dan perempuan yang kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja bumi. Jadi perempuan yang disebut pelacur besar dan ada namanya tadi Babel, itu sebenarnya adalah kota besar yang dikatakan memerintah atas raja-raja di bumi. Ini artinya kota paling besar yang menguasai kerajaan-kerajaan lain di abad pertama. Nggak ada pilihan, Roma. Lalu lihat ke bab 18 sekarang. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya.
Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Nah, bagian ini bicara tentang penglihatan mengenai runtuhnya Babel. Kenapa? Roma, pusat kekaisaran, itu sudah berlaku sebagai penganiaya jemaat Kristiani. Berlaku sebagai penganiaya. Nah, kemudian dalam kitab ini, Wahyu 18, disampaikan Roma yang sombong dan menganiaya jemaat itu akan runtuh. Nah, begitu maksudnya. Jadi kitab Wahyu itu juga menggunakan nama Babel atau Babylon untuk menyebut kota Roma. Kemudian balik ke 1 Petrus bab 1. Jadi Petrus menulis surat ini ya kepada jemaat yang disebut orang-orang pendatang, dan mereka tersebar, Bapak Ibu perhatikan nama tempat-tempatnya ya. Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sekarang Bapak Ibu silakan membuka peta ini dunia perjanjian baru. Cari peta dunia perjanjian baru ya. Dan kemudian sekarang Bapak Ibu lihat dulu, cari dulu kota Roma. Roma ya. Kemudian silahkan lihat, cari kota pertama yang disebut tadi. Pontus. Ternyata ada di ujung timur di peta dunia perjanjian baru ya. Jauh. Udah dekat Laut Hitam. Kemudian silahkan lihat yang berikutnya. Galatia. Ada di sebelah selatan Pontus ya. Kemudian selain Galatia, lalu Bapak Ibu cari juga Kapadokia. Kapadokia. Kemudian yang berikutnya setelah Kapadokia, terus lihat Asia. Bapak Ibu cari Asia, atau Asia kecil di situ. Jadi nyari Asianya jangan cari Cina, Nepal, Jepang, Asia Tenggara gitu ya, nggak ada. Asia yang dimaksudkan itu adanya di semenanjung Anatolia. Lihat dari di situ Asia. Kemudian dari Asia Bapak Ibu silakan ke utara dan cari Bitinia. Bitinia. Ya, dari kota-kota yang disebut ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu masih bisa kunjungi dan tersedia macam-macam sarana untuk ke sana ya Kapadokia itu. Bapak Ibu akan bisa lihat ini hunian gereja yang digali di gunung-gunung, dan gerejanya ya itu dibuat digali sehingga gerejanya menjadi seperti gua-gua di Kapadokia itu. Tapi jangan cari jemaat Kristianinya, udah nggak ada. Tapi dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat ternyata di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitinia, terutama Pontus dan Bitinia, ternyata ada jemaat di sana. Ada pengikut Yesus yang sudah bisa dikatakan ada di kota-kota yang bisa dikatakan jauh itu.
Petrus ngirim surat dari Roma ke ke wilayah-wilayah itu tadi, kepada orang-orang Kristiani yang tinggal di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, kemudian Bitinia. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat malam. Nah, kemudian sekarang kembali ke 1 Petrus yang bab 5 ya. Ayat 12 sekarang. Dengan perantaraan Silwanus. Silwanus itu nama singkatnya Silas. Jadi kadang disebut Silas, kadang Silwanus. Yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Perhatikan peran Silwanus. Ini Silwanus itu yang dikatakan dengan perantaraan Silwanus, aku menulis. Ini bisa berarti Petrus mendikte, Silwanus yang nulis. Tapi juga bisa berarti ini surat dari Petrus, kemudian Silwanus membawa surat itu kepada jemaat-jemaat tadi. Wah, ini biaya posnya pasti mahal sekali itu ya, karena sudah nyuruh orang, bukan kantor posnya belum ada. Tapi bisa jadi sudah ada juga, bukan kantor ya, tapi pola pengiriman surat itu sudah dari dulu ada. Di zaman Romawi, surat menyurat itu sudah menjadi hal yang biasa. Kontak dengan wilayah-wilayah yang jauh dilakukan dengan ini surat. Nah, kemudian di ayat 13 Bapak Ibu ketemu dengan Markus di situ. Ini adalah Yohanes Markus yang ibunya punya rumah di Yerusalem. Lalu setelah Petrus dilepaskan dari penjara, Petrus datang ke rumahnya itu. Nah, awalnya Markus ini memang mengikuti omnya Barnabas, lalu bersama dengan Paulus memberitakan Injil. Entah kenapa Markus meninggalkan mereka, lalu ketika mengadakan perjalanan misi yang kedua, Barnabas mau mengajak Markus, Paulus nggak mau. Makanya kemudian Barnabas pergi bersama dengan Markus. Nah, kemudian kita tidak tahu bagaimana jalan ceritanya. Markus sudah ada di Roma dan lihat Bapak Ibu, Petrus menyebutnya Markus anakku. Bapak Ibu bisa memahaminya sebagai anak rohani. Tetapi sebutan anakku itu kan menunjukkan kedekatan antara Petrus dengan Markus. Nah, kemudian sekarang begini, sudah ketahuan sekarang ya, yang nulis surat itu Petrus, nulisnya di Roma. Bisa jadi Petrus mendikte, Silwanus nulis. Tapi kemungkinan lain, Silwanus membawa surat itu kepada jemaat-jemaat, kepada para pengikut Yesus yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini suratnya satu atau difotokopi? Menggandakan surat dilakukan dengan menulis ulang. Ya, belum ketemu mesin cetak. Jadi kalaupun surat ini digandakan, berarti harus ditulis lagi. Nah, seperti di surat-surat yang lain, Bapak Ibu, surat untuk orang-orang, surat untuk jemaat itu diterima oleh jemaat,
Lalu jemaat berkumpul, satu orang akan membacakan surat itu supaya semuanya, semua anggota jemaat bisa ikut mendengarkannya. Nah, kemudian kita lihat ini orang-orang atau jemaat yang dikirimi surat itu keadaannya seperti apa. Bapak Ibu sekarang coba ke ini 1 Petrus bab 2. 1 Petrus bab 2. Lihat ke ayat 18. Yang disebut di situ siapa? Dan nasihatnya apa? 1 Petrus bab 2 ayat 18. Hamba-hamba. Hamba-hamba. Lalu nasihatnya adalah Tunduklah tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Perhatikan ini. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nasihatnya berasa aneh kan? Tunduk kepada Tuhanmu, termasuk kalau Tuhanmu itu bengis. Kemudian, sekarang lihat ke bab 3 ayat 1. Bab 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Oh, keren ini nasihatnya. Tapi yang mendapatkan nasihat itu adalah istri-istri. Kemudian lihat ke bab 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ada nasihat untuk hamba, budak, ada nasihat untuk istri, ada nasihat untuk suami. Kalau ada istri, ada suami, itu baru wajar. Kalau ada budak, harusnya ada siapa? Yang disebut di ayat 1 tadi. Harusnya ada Tuhan. tuan. Tuhan. Tapi Bapak Ibu lihat, tidak ada nasihat untuk tuan-tuan. Ada nasihat untuk istri, ada nasihat untuk suami, ada nasihat untuk budak, tapi enggak ada nasihat untuk tuan. Sekarang menjadi terbaca Bapak Ibu, jemaat yang dikirimi surat oleh Petrus ini, kayaknya banyak anggotanya itu dari kalangan para budak. Dari ayat ini menjadi kelihatan. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat ya di pertemuan yang berikutnya nanti. Bapak Ibu pernah lihat orang pamer kekuatan? Pertandingan kekuatan. Pernah. Waktu itu pertandingannya bagaimana? Panco gitu ya. Yang Gulat. ya, bagaimana? Gulat. Gulat. Di antara para Taring tambang. tarik tambang, ya. Itu aneh itu. Yang mundur malah menang ya. Kalau ini lihat para budak, ini kontesnya beda. Unjuk kekuatan, pertandingan kekuatannya dilakukan dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin nggak kebayangkan dan saya nggak yakin Bapak Ibu pernah melakukannya. Sengaja buat kesalahan, supaya dihukum, supaya dipukuli. Yang paling hebat, paling kuat menanggung pukulan, nah itu yang dibilang paling hebat. Belum pernah kan ya? Belum, Pak. Aneh. Kontes untuk menahan pukulan.
Tuh, kalau mau coba ya silahkan saja cari lawan yang cocok gitu ya. Belum pernah ada itu. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendengar Petrus memberi nasihat kepada mereka, para budak ini. Kemudian sekarang silahkan ke bab 5 ayat 1. Bab 5 ayat 1. Aku menasihati para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Nasihat disampaikan oleh Petrus kepada para penatua. Di dalam gereja Katolik kita tidak ketemu penatua ya. Tapi Bapak Ibu silahkan membayangkan ada jemaat, lalu ada pemimpin jemaatnya. Nah itu penatua. Di gereja Katolik cukuplah ketua lingkungan, nggak usah pakai penatua gitu ya. Lalu di paroki kita ketemunya dengan gembala, pastor paroki, tapi nggak pakai istilah penatua. Kalau begitu, kita juga jadi tahu sekarang di masa itu jemaat yang mendapatkan surat dari Petrus ini bukan cuma satu jemaat ya, itu banyak anggotanya yang budak. Mereka juga berkeluarga. Kemudian sudah ada orang-orang yang bertindak sebagai penatua atau pengurus jemaat. Nah, ini situasi jemaat-jemaat yang dikunjungi oleh atau mendapatkan surat dari Petrus ini. Bapak Ibu, ya begini cara kita belajar. Saya tidak ngajak Bapak Ibu buka buku lain ya. Berdasarkan apa yang ada di dalam teks, kita bisa tahu keadaan jemaat, kepada siapa surat ini ditujukan, di mana Petrus kirim surat, dan seterusnya. Keterangan-keterangan semua diambil dari teks Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu harus bicara tentang 1 Petrus, sudah berani bergaya atau belum dengan buka Alkitab begini tadi? Belum, Pak. Belum. Belum coba sih. Belum pede. Nah kan nunggu PD dulu baru nyoba. Belum hafal, Pak. Ceritanya itu belum hafal. Ini tadi dengan cara seperti ini membantu Bapak Ibu untuk ngerti apa enggak? Ngerti, Iya. enak. Itu modal untuk bergaya nanti ya. Nanti diulang lagi ya. Mesti ujian dulu, Pak. Jadinya kan Oh, Ibu ngasih ide yang bagus itu. Yang dicatat sama Pak Popo. Mau ujian ini, Pak. baru belajar benar, Pak. Enggak, Bapak Ibu ikuti saja pembicaraan ini sambil catat atau tulis ayat-ayatnya. Lama-kelamaan Bapak Ibu hafal banyak. Ya begitu caranya. Enggak bisa Bapak Ibu baca 1 Petrus dari awal sampai akhir terus hafal, terus ngerti macam-macam enggak. Hanya dengan memperhatikan gini, kalau ngomongin surat, siapa yang nulis, dari mana nulisnya, kepada siapa. Lalu yang dikirimi surat itu keadaannya seperti apa? Surat ini kok bisa nyampe kepada jemaat? Gimana caranya? Nah, ini yang kita diskusikan ini tadi. Dan ini keterangannya bisa dikatakan cukup lengkap ya. Tapi ketika membaca 2 Petrus, Bapak Ibu, keterangannya sama sekali tidak lengkap. Sekarang pindah ke 2 Petrus, bab 1 ya. Petrus bab 1. Dari Simon Petrus, ayat 1, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami
memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Di ayat 1 memang dikatakan surat ini dari Simon Petrus ya. Surat ini dari Simon Petrus. Sekarang begini, Bapak Ibu, kita pernah membuka surat Galatia, membuka juga ini 1 Korintus Kisah Para Rasul bab 15 yang menunjukkan Petrus itu sejaman kan ya dengan Paulus. Sejaman. Kalau membaca Kisah Para Rasul, Barnabas membawa Paulus kepada para rasul termasuk Petrus. Setelah Paulus bertobat dan pergi kemana-mana, Paulus pergi ke Yerusalem dan nginep di rumah Petrus. Terus pertemuan berikutnya, Paulus ketemu dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu kita lihat pembagian tugas Petrus, Yakobus, dan Yohanes kepada orang Yahudi, Paulus, Barnabas kepada orang-orang bukan Yahudi. Di Antioquia, Paulus negur Petrus karena berlaku munafik. Jelas kan ya, sejaman kan ya? Iya. Kemudian sekarang silahkan ke 2 Petrus bab 3. Di bagian penutup, Bapak Ibu nggak ketemu ini surat ini disampaikan kepada siapa. Di bab 3, Bapak Ibu silahkan lihat mulai dari ayat 14 ya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis surat kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Sampai di situ belum tampak ada soal. Kalimat berikutnya, hal ini dibuatnya dengan dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Nah, ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, masalahnya begini. Perhatikan ini ayat 16 ini ya. Di situ sudah disebutkan surat-surat Paulus. Lalu penulis 2 Petrus sudah memberikan komentar. Dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Akibatnya apa? Orang-orang yang tidak memahami dan tidak teguh imannya, lihat, memutarbalikkan hal-hal yang sulit yang ditulis oleh Paulus dalam suratnya itu, ya. Kemudian itu dilakukan dan akibatnya itu menjadi kebinasaan mereka sendiri. Maksudnya, lihat, surat-surat Paulus sudah beredar, berarti sudah dibaca, disalin, dikirimkan ke jemaat lain, dibaca, disalin, dikirimkan ke jemaat lain, dibaca, disalin, dikirimkan ke jemaat yang lain. Lalu surat-surat itu sudah diputarbalikkan isinya. Berarti ini sudah perlu waktu kan ya? Surat beredar, semua suratnya sudah beredar, sudah dibaca
dibacakan, disalin, terus dikirimkan ke jemaat lain. Sudah ada orang-orang yang memutarbalikkan surat-surat Paulus. Dan surat-surat Paulus, Bapak Ibu, kalau membaca ayat 16 ini, sudah tampak menjadi seperti bagian dari masa lalu. Nah, masa Petrus yang hidup sejaman dengan Paulus tadi memandang surat Paulus sebagai bagian dari masa lalu. Nah, dari sini Bapak Ibu, para ahli ambil simpulan. Simpulannya apa? Surat 2 Petrus ini ditulis bukan oleh Petrus, tetapi oleh orang lain yang menggunakan nama Petrus. Nah, begitu maksudnya. Maka tadi saya katakan, nah informasi tentang siapa yang ngirim surat ini, enggak tahu. Surat ini ditulis kepada siapa, jemaat di mana, enggak kelihatan. Jadi informasi tentang penulis ini gelap. Sekali lagi Bapak Ibu ingat kembali tentang bagaimana diambil simpulan bahwa 2 Petrus tidak ditulis oleh Petrus. Perhatikan keterangan di Kisah Para Rasul dan di surat tadi, Petrus dan Paulus itu hidup sejaman. Tapi kalau memperhatikan 2 Petrus bab 3 ayat 16, Petrus memandang surat-surat Paulus sebagai bagian dari masa lalu. Karena apa? Sudah beredar, belum ada fotokopi, ingat itu ya. Dan kemudian peredarannya itu perlu waktu karena ya perjalanan waktu itu ditempuh dengan jalan darat atau laut yang pasti memakan waktu. Nah, ini berarti surat Paulus bagian dari masa lalu. Sudah diedarkan, sudah diputarbalikkan. Oh, kalau begitu, surat 2 Petrus nggak mungkin sejaman dengan Paulus. Kalau begitu, nggak mungkin juga sejaman dengan 1 Petrus. Lebih lanjut itu berarti yang nulis 2 Petrus berarti orang lain. Siapa? Jawabannya gampang, nggak tahu. Nanti tinggal Bapak Ibu kalau udah sampai surga tanyain, siapa yang nulis surat Petrus? 2 Petrus itu. Terus kalau ada yang angkat tangan, baru dekati terus tanyain. Bikin surat kok pakai nama orang lain. Enggak jelas lagi pengirimnya siapa, nulisnya kepada siapa gitu. Nah, sekarang begini. Orang bisa beranggapan karena yang nulis bukan Petrus, terus bagaimana apakah surat ini bisa dipercayai, bisa diterima? Nggak usah khawatir tentang hal yang seperti itu. Kenapa? Satu tulisan itu diakui sebagai kitab suci atau tidak, itu syaratnya bukan ketahuan penulisnya apa enggak. Tapi syaratnya itu 2. 1, penggunaannya yang luas di dalam gereja masa itu. Yang kedua, bagaimana isinya itu menyampaikan iman akan Kristus. Menyampaikan kebenaran iman akan Kristus. Itu kalau mau diringkas kriterianya itu. Surat ini beredar? Oh iya beredar. 2 Petrus ini beredar. Menyampaikan kebenaran tentang Tuhan? Oh iya, nanti kita akan lihat. Nah, kemudian begini. Kalau kita lihat surat Ibrani misalnya. Bapak Ibu, kalau lektor membacakan surat Ibrani, awalnya lektornya bilang bagaimana? Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. langsung surat kepada orang Ibrani. Kalau ada yang mengatakan surat Paulus kepada orang Ibrani, malah akan terdengar aneh. Surat Ibrani kepada orang Ibrani itu tidak ditulis oleh Paulus. Bapak Ibu boleh baca surat itu berapa kali, cari siapa yang ngirim. Kalau bisa nemu, hebat. Nanti jadi orang yang pertama menemukan penulis surat Ibrani. Kemudian kelihatannya jelas
Yang nulis kitab Wahyu itu adalah Yohanes, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pelajari lebih lanjut, ini beneran ini Yohanes. Kok bahasanya beda? Yohanes nggak pernah ngomong Yesus itu naik kuda. Di perjanjian baru manapun nggak pernah ketahuan, kelihatan Yesus naik kuda. Tapi di kitab Wahyu, loh, Yesus naik keledai, naik kuda. Kemudian, yang lain lagi, kalau membaca perjanjian lama, lebih sulit lagi. Kitab Kebijaksanaan Salomo. Kebijaksanaan Salomo, yang nulis Salomo. Nggak mungkin. Kenapa? Oh, nulisnya dalam bahasa Yunani. Sepintar-pintarnya Salomo waktu itu, nggak bisa dia berbahasa Yunani. Kemudian kita Pengkhotbah menyebut diri sebagai anak Daud, Raja Yerusalem. Seolah-olah yang nulis itu Salomo. Tapi ketika membaca kitab Pengkhotbah secara menyeluruh, nggak mungkin ini Salomo yang menulis. Nah, hal yang seperti itu dimaksudkan, ada tujuannya ya. Bapak Ibu tolong ingat-ingat plagiator. Apa itu plagiator? Apa yang dilakukan seorang plagiator? Menjiplak. Nyontek. Jiplak. Jiplak, nyontek. Nyontek karya orang lain. Kalau bahasanya supaya lebih berat, seorang plagiator itu mengambil tulisan, mengambil gagasan orang lain, Dan mengatasnamakan dirinya. lalu di depan ditulis nama sendiri. Ya, itu plagiator. Tujuannya yang menjadi penting plagiator ya, yang menjadi penting bagi plagiator itu namanya nama orang itu, nama plagiatornya atau gagasannya. Nama Gagasan. plagiatornya. Namanya, nama pribadinya. Sehingga kan tampak seolah-olah saya adalah orang yang punya ide besar gitu. Seolah-olah saya adalah yang mencetuskan ide ini gitu. Nah, Bapak Ibu sekarang pikirkan yang sebaliknya. Ada orang-orang yang nulis perjanjian lama atau perjanjian baru ya. Ada orang-orang yang bertindak atau dia menulis lah. Dia menulis, lalu tulisannya itu tidak diberi nama menurut penulisnya sendiri, tetapi diberi nama orang besar yang pernah ada dalam sejarah Israel atau di dalam sejarah kekristenan. Enggak tahu siapa yang menulis kitab Pengkhotbah. Tapi di bab 1, Pengkhotbah bersikap seolah-olah dia adalah Salomo anak Daud yang memerintah Yerusalem. Namanya kitab Kebijaksanaan Salomo. Di bab 6 dia berdoa, dia sebagai raja berdoa. Mohon kebijaksanaan gitu ya. Tapi bahasa Yunani. Enggak mungkin. Jadi siapa yang menulis kitab Kebijaksanaan Salomo tidak diketahui. Tetapi dia bertindak seolah-olah dia adalah Salomo. Yang menulis surat 2 Petrus kurang lebih sama. Yang pasti dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang memperhatikan kehidupan jemaat, kemudian dia mau berbicara kepada jemaat supaya pembicaraannya, apa yang dia sampaikan itu didengarkan oleh jemaat, maka diberilah di depan, di bagian awal, nama Petrus. Yang menjadi penting, ini bukan siapa penulisnya jadinya, tetapi gagasan yang disampaikan dalam tulisan itu. Nama orang besar itu diambil dengan tujuan supaya idenya, gagasannya diterima. Ini kalau Bapak Ibu dengar 1 atau 2 Petrus dibacakan oleh lektor, pada akhir ini pembacaan lektor bilang apa?
Demikianlah sabda Petrus, gitu ya. Sabda Tuhan. Kenapa enggak sabda Petrus? Ini yang seringkali menjadi bahan olok-olokan tentang kitab suci. Katanya kitab suci itu isinya firman Tuhan. Kok isinya tulisan manusia? Bapak Ibu nggak usah kecil hati ya. Kalau ada kepercayaan lain, kelompok lain yang mengatakan yang seperti itu, jangan pernah kemudian terus nurut saja, ikut saja, mempercayai saja ucapan. Sama yang lain juga kayak gini kok. Kan ilhamnya Roh Kudus. Bedakan, itu indoktrinasinya. Ini datang dari Tuhan. Tapi kalau diselidiki sungguh-sungguh, ada ilmunya itu ya. Namanya kritik teks gitu ya. Kita itu bisa tahu yang kayak gini, kalimat seperti ini, ide ini dari mana, yang seperti ini dari mana, itu ketahuan kok. Tapi sekarang begini, Bapak Ibu, ada orang-orang yang dipercaya oleh Allah, yang hidup di situasi di zaman tertentu ya. Dan kemudian Allah mau berbicara kepada jemaat. Tetapi pesan dari Allah ini disampaikan kepada orang yang dia percaya ini tadi. Nah, pesan Tuhan dia tangkap, dia pahami, dan kemudian dia menuliskannya, menyampaikannya dengan cara yang berbeda-beda. Sekarang begini dulu dah. Bapak Ibu silahkan membuka ini kitab 2 Samuel bab 12. Dua Samuel ya. Bab 12. Di bab 11 itu sudah diceritakan bagaimana Daud sudah ya 12 ayat berapa? Tunggu dulu Ibu. Ibu buka saja dulu bab 12 ya. Udah. Ya. Sekarang Ibu lihat di bab 11 itu ada cerita tentang Daud dan Batseba kan? Ya. Daud mengambil Batseba setelah sebelumnya itu tidur dengan Batseba sampai Batseba mengandung, lalu membunuh Uria suami Batseba. Nah, habis itu baru Daud mengambil Batseba, membunuh suaminya untuk mengambil istrinya. Sekarang Bapak Ibu lihat bab 11 ayat 27. Kalimat terakhir, kalimat ketiga. Apa yang tertulis di situ? Setelah waktu berkabung. Kalimat ketiga. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan memandang perbuatan Daud itu jahat. Gitu ya. Nah, kemudian Tuhan mau bicara kepada Daud melalui Nabi Nathan. Kalau mau pesannya itu cuma SMS, gitu ya. Tuhan akan bilang kepada Tuhan bicara kepada Nathan dan mengatakan tindakan Daud itu jahat, gitu ya. Nathan dengar itu, lalu datang kepada Daud dan mengatakan, tindakanmu itu jahat, titik. Nathan pergi.
Bisa begitu kan? Pesannya kan itu, kau tindakanmu jahat. Tapi sekarang lihat, bab 12 ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Bapak Ibu lihat ya, pesan Tuhan dari pesan Tuhan yang disampaikan kepada Nathan itu kan tindakan Daud jahat gitu ya. Tapi Nathan menyampaikan pesan kepada Daud itu dalam rupa cerita. Begini memahami Tuhan berfirman, begini memahami Tuhan menyatakan kehendaknya. Nah, kemudian lihat di bab 12 ayat 5. Daud mendengar cerita itu lalu mengambil simpulan sendiri. Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Kalau orang yang mengambil domba si miskin tadi itu harus dihukum mati, menurut Daud, berarti Daud melihat mengambil, merampas anak domba itu tindakan yang sangat jahat. Dan kemudian lihat ayat 7. Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orang itu. Itu hanya untuk mengatakan kamu jahat, tindakanmu jahat. Tapi Nathan menyampaikannya dalam rupa cerita. Nah, kemudian hal yang senada Bapak Ibu, penulis kitab suci, orang yang menerima wahyu Tuhan itu bisa menyampaikan wahyu itu dalam rupa cerita, dalam rupa puisi gitu ya. Dalam rupa amsal. Nah, di Perjanjian Baru, orang yang menerima wahyu Tuhan itu menyampaikannya dalam rupa, ini dalam kasus 2 Petrus, menyampaikannya dalam bentuk surat. Nanti di kitab Wahyu, penulis menyampaikannya dalam rupa apokalipsis. Kalau begitu menjadi jelas kenapa kok surat-surat di Perjanjian Baru itu dapat disebut sebagai firman Allah. Begitu Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan Bu Ana. Ya, baik, Pak Seto. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi, silakan. Berarti jelas. Berarti bisa menjelaskan. Tidak, Pak. Bingung. Baik. Yang Pak bikin Seto, bingung apa? itu apa? Pindah-pindah babnya, pindah-pindah ayatnya, saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Pak Seto, nanya dong, Pak Seto nggak ada materi yang bisa dibagi untuk dibaca. Karena kalau nyatet, jujur kalau kayak aku ketinggalan jadinya dengerin Bapak. Dan yang dicatat bingung juga mau nyatet apa gitu. Kadang jadi ngoret-ngoret Injil, tapi ya nggak kebaca juga gitu, bingung. Pokoknya intinya bingung, Pak. Thank Oh, you. kok intinya bingung? Kalau intinya bingung terus gimana? Oh, bingung kok Ya, jadi maksudnya inti. Ayo. ya itu tadi saling keterkaitan baca Alkitab, baru baca katakan 2 Samuel bab 12, baca dong dari ayat 1 sampai yang terakhir ayat berapa nih? 7.
31 ya, 31. Di tengah-tengah sampai ayat 4 ternyata itu terkaitan dengan bab lain atau bahkan kitab yang lainnya gitu kan. Aku nggak tahu Pak kalau itu nyambungnya ke situ. Jadi supaya apa nyambungnya ke situ. Kalau tahu nyambungnya ke situ seperti yang Pak Seto sering ajarkan, jadi mudeng gitu. Tapi pada saat kita baca sendiri, belajar sendiri, nggak tahu. Dan karena nggak ada materinya, kadang habis sesi ini berakhir lupa lagi Pak. Tapi tunggu dulu, Ibu yakin kalau diberi buku bisa melihat keterkaitannya? Um, Tunggu dulu. Jadi Kayak materinya aja, Pak, ringkasannya. Jangan buku kayak buku apa ya, kayak buku pelajaran yang kita juga harus itu, tapi nah, kayak PowerPoint gitu loh, Pak. justru itu yang saya maksudkan, Ibu. Kita belajar melihat keterkaitan itu dengan langsung buka-buka Alkitab ini. Kalau belum terang keterkaitannya, silahkan ucapkan yang belum ketemu sambungannya tadi di mana. Terus ada tips cara nyatetnya nggak, Pak, supaya pada saat sesi ini berakhir, aku masih ingat bahwa, oh Samuel yang tadi itu kaitannya sama yang anak. Nah, ini tadi misalnya ya, misalnya tadi mulai dengan ini yang nulis surat bukan Petrus gitu ya. Tapi kenapa kok lektor membacanya bukan demikianlah sabda bukan Petrus gitu ya, atau demikianlah sabda Petrus? Enggak. Kenapa kita mengatakan demikianlah sabda Tuhan? Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat penjelasannya dengan mengambil contoh di 2 Samuel 12. Contoh itu bagaimana? Daud sudah melakukan kejahatan. Ya, kejahatannya itu apa? Tidur dengan istri orang, membunuh suami perempuan itu, lalu mengambil istri orang itu. Nah, lihat ya, bab 11 ayat 27 tadi kalimat terakhir. Di kalimat terakhir dikatakan tindakan Daud itu jahat. Jadi Tuhan hanya mengatakan tindakan Daud itu, perbuatan Daud itu jahat gitu ya. Nah, Tuhan bicara, lihat bab 12 ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Untuk apa? Untuk mengatakan. Jadi tugas Nathan menyampaikan firman Tuhan ya. Mengatakan apa? Tindakan Daud jahat. Tetapi ketika Nathan berbicara kepada Daud, Nathan bercerita. Jadi apa yang didengarkan oleh Nathan, itu disampaikan oleh Nathan dengan cerita. Bukan Tuhan bercerita kepada Nathan, lalu Nathan bercerita kepada Daud. Jadi prinsipnya akan ketemu begini. Seorang penulis kitab suci, seorang penulis kitab dalam kitab suci itu cara kerjanya seperti itu. Mendengar, memahami pesan Tuhan ya. Kemudian pesan itu disampaikan kepada umat dengan menggunakan berbagai bentuk sastra. Ada yang puisi, ada yang cerita, ada yang surat. Nah, Petrus dan penulis 2 Petrus melakukan yang sama. Dia mendengar pesan dari Tuhan, dia memahami pesan dari Tuhan, lalu menyampaikannya dalam rupa surat, sehingga tulisan itu tetap bisa disebut sebagai firman atau sabda Tuhan. Gitu. Nah, kemudian, sekarang tips supaya bisa ingat. Nah, nanti ya kan, begini saya tunjuk ya, saya tunjukkan 1 Petrus ya. Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu kelemahan saya. Jadi di 1 Petrus ya. Ini enggak saya buat-buat. Bukan enggak saya buat-buat. Sudah saya buat lama ketika awal saya dulu mengajar. Kelihatan enggak?
Oh, nggak kelihatan. Beruat. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Pokoknya merah semua, Pak. Iya, kelihatan stabilo. Stabilonya yang kelihatan, Pak. Stabilo itu mempengaruhi ya. Stabilo itu berpengaruh sekali di mata saya. Iya. Bentar. Kalau begini. Ya, Nah, jelas. kelihatan. Nah, yang saya mau tunjukkan yang ini. Lihat yang di jari saya ini ada tulisan. Nggak kelihatan lagi. Burem. Nih, yang di ini. Nih. Oh iya, Oh iya. iya, Ada tulisan kecil kan? iya, Iya. 8. Alkitab saya itu isinya kayak gini nih. Itu di Ketika stabilo awal nggak saya tembus mengajar, belakang ya, Pak ya? Kenapa? Nggak tembus ke belakang ya, Pak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ini Alkitab saya itu second-nya sudah pasti enggak laku ini. Hampir setiap halaman itu ada stabilonya, ada coretannya. Justru itu Lalu, yang dicari. Jadi Ya. misalnya begini, ini tadi tulisannya bab 1 ayat 1 itu panahnya ke bab 5 ayat 1 gitu tulisannya. Oh, Coba Bapak lihat, Pak. tulisannya kecil tadi, nggak kelihatan. Iya, tulisan kecil ya. Tulisan pensil ya, ya. Bukan ini pakai apa itu Pena ya, Pak. pena warna merah. Malah pena merah. Cuman begini nih loh. Dibeli Ini aja tulisannya. deh itunya. Kitab sucinya dibeli aja deh yang Pak Seto. Jangan, mahal itu. Kan yang paham cuma Kak Seto yang paham. Nah, saya kasih tahu tipsnya itu. Iya, iya, iya. Aku Saya pakai menyebut pena. ayat, ini kemana? Jadi begini, kalau mau cari keterangan tentang ini, kita kemana? Keterangan ini tentang kemana? Itu yang biasanya saya lakukan ketika belajar dengan Bapak Ibu, saya lakukan yang sama. Prinsipnya, kita mencari keterangan tentang satu hal di dalam satu kitab dengan memperhatikan kitab lain. Misalnya begini ya, misalnya contoh yang lain lagi. Kalau bicara tentang ini dah Paskah. Paskah itu kan menjelang kematiannya Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya kan? Ya. Nah, lalu 2 orang murid Yesus disuruh pergi ke kota untuk mempersiapkan jamuan, untuk mempersiapkan Paskah. Paskah tak beragi. Paskah itu ngapain? Makan jamuan Paskah. Menunya apa saja? Roti tak Nah, beragi. Kalau cari Anak menu Paskah, Bapak Ibu harus membuka Kitab Keluaran bab 12. Itu. Dari mana bisa tahu itu? Enggak ada cara lain, belajar. Enggak bisa tiba-tiba kita ngerti semua gitu. Saya juga pengen kalau bisa begitu. Bapak Ibu kalau punya ramuan kimia rebus Alkitab dengan air itu, dengan ramuan itu, lalu dari airnya 2 liter jadi setengah liter, minum ngerti semua Alkitab, saya juga pengen kalau ada begitu. Jadi caranya seperti itu dan belajarnya memang sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Enggak bisa rombongan langsung ngerti semua, enggak. Nah, kemudian ya gitu itu caranya seperti itu. Memberi tips yang lain lagi ya. Kalau belajar Alkitabnya jangan ganti-ganti. Terus Alkitab elektronik untuk keperluan belajar sama sekali saya tidak pernah menganjurkan. Alkitabnya satu, pilih Alkitab yang Bapak Ibu senangi, yang ukurannya cocok, hurufnya cocok. Gunakan itu terus, jangan ganti-ganti. Begitu caranya itu. Tapi diganti Pak itunya. Kayak Alkitabnya itu TB2, TB1. Enggak apa-apa, Ibu sudah menggunakan Alkitab yang Bapak Ibu pegang sudah berapa lama? Ini TB2 baru, Pak. Iya, yang TB1 Ibu sudah pakai berapa lama?
Wah, puluhan tahun. Kalau sudah menggunakan puluhan tahun, itu satu Alkitab digunakan puluhan tahun. Berapa puluh tahun? Nggak tahu deh, Pak. Kalau Soalnya Alkitab itu saya ini sudah pasti lebih dari 15 tahun. Wujudnya udah kayak gini nih. Pak Seto yang hurufnya besar ya, Pak. Enggak, ini sedang, Alkitab sedang. Sudah kecil banget. Ini Alkitab yang sedang. Nah, kalaupun kemudian menggunakan TP yang 2, pakai TP yang 2, 1 itu mulai belajar lagi dari awal. Gitu. Kenapa kok saya sayang dengan Alkitab ini? Ya karena sudah lama saya menggunakannya. Coretannya nggak bisa dibeli. Hanya saya yang tahu apa artinya coretan ini. dipinjam deh, Pak. Nanti coretannya Belum tentu juga jadi ngerti. Iya. Jadi Alkitab boleh ditulis-tulis ya? Ya boleh lah, kan bukan yang disucikan bukunya. Kemudian bagaimana kita memandang Alkitab sebagai kitab yang suci? Jangan kemudian karena memandang kitab ini suci, saya nyentuhnya pun nggak berani gitu ya. Pincin di almari. Ada juga Bapak Ibu pernah ketemu orang alergi kan ya? Pernah nggak lihat orang yang alergi Alkitab? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi pernah ngelihat nggak orang yang nggak tahan pegang Alkitab, seolah-olah Alkitab itu kalau dipegang lebih dari setengah jam jadi panas tangannya gitu. Belum pernah Masa lihat. sih? Emang ada, Pak? Nggak ada. Ada nggak orang Bapak Ibu pernah nggak mengalami nggak tahan baca Alkitab, nggak tahan pegang Alkitab? Baru 5 menit sudah ditaruh. Tahu 5 menit taruh. Oh, Suruh pegang iya. berat sekali. Suruh buka Kalau itu apa lagi? Iya, kalau itu ada, Pak, aku, Pak. Ngantuk. Nah, itu alergi Alkitab namanya. Ada yang benci, nggak senang dekat-dekat sama Alkitab, ada juga. Begitu Alkitab mulai dibuka, gitu ya, Alkitab sudah dijauhkan dari pandangan gitu. Jadi Alkitabnya sudah dipegang begini nih loh. Sudah mulai buka kan, terus Alkitabnya dijauhkan, menjauh gini, baru kelihatan. Plus. Itu yang matanya udah Kacamata plus. plus. Waktu matanya normal, belum dipakai buka Alkitab. Setelah nggak normal, baru ngalami begitu. Saya tidak mempersalahkan, enggak, saya nggak pernah nyalahin dalam hal ini. Bagaimanapun kita mulai belajar. Harus mulai, kalau nggak mulai nggak akan ngerti-ngerti. Jadi kalau udah pakai TB2, udah pegang TB2, gunakan itu terus untuk belajar. Satu Alkitab. Kemana-mana, bawa Alkitab itu. Jangan ganti-ganti. Bapak Ibu boleh ingat-ingat dah. Alkitab yang biasa Bapak Ibu pegang, biasa Bapak Ibu buka, kemudian Bapak Ibu datang ke satu pertemuan, Bapak Ibu dikasih Alkitab yang baru. Bukanya selancar. Buka Alkitab sendiri apa enggak, silahkan periksa sendiri. Enggak, nonak-nunuk. Tuh. Apalagi yang biasa buka Alkitab, ini yang elektronik. Dikasih Alkitab, udah. Saya punya Alkitab elektronik macam-macam ya. Kalau di komputer untuk bekerja itu ada Bible Works, mau cari bahasa apa aja ada. Di handphone saya mau pakai yang Ibrani, mau yang Yunani ada, tapi saya nggak pernah pakai untuk keperluan studi. Untuk ngajar saya nggak pernah pakai, tapi untuk belajar sendiri saya pakai. Untuk cari-cari ayat saya pakai itu. Ada gunanya sendiri-sendiri. Ya, begitu. Kalau kita Pak Taba udah seperti Pak Seto tuh, banyak coretan. Bisa tanya Pak Seto. Ya, silakan Bapak. Siapa dulu Bu Ana? Ya, silakan Pak Frans atau Pak siapa? Iya. Pak Pak Sugi ya? Seto, Oke. terima kasih waktunya. Itu kan Petrus kirim surat, bikin surat untuk umat tadi dia di Pontus, Bitinia, Galatia, Kapadokia dan sebagainya. Orang-orang itu
kapan menjadi Kristen dan dia apakah orang Yahudi atau orang lokal situ, Pak Seto? Kelihatannya kok umumnya kan Santo Paulus itu kan di daerah Turki Selatan sekarang itu ya, banyak kan. Nah, itu Itu yang keterangan yang Bapak sampaikan itu yang saya nggak tahu, Pak. Kalau Petrus ada di Turki Selatan itu yang saya. Nah, ini kalau keterangan di surat Galatia ya. dan kemudian di Kisah Para Rasul bab 15, Petrus itu untuk orang bersunat, Paulus untuk orang tidak bersunat. Ya. Nah, kemudian begini, kalau memperhatikan keterangan-keterangan dari Galatia, surat Galatia dan Kisah Para Rasul, maka, ini jangan-jangan atau bisa jadi orang-orang yang terima surat Petrus itu orang-orang Yahudi perantauan. Coba Bapak sekarang juga buka 1 Petrus ya. Bab 1 ayat 1. Ya. Apa yang dikatakan di situ? Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di orang-orang pendatang. Berarti siapa mereka? Orang yang datang itu. Nah, salah satu kemungkinannya Bapak Ibu begini. Kalau memperhatikan lagi Petrus itu untuk orang-orang Yahudi, maka kemungkinannya surat 1 Petrus ditulis untuk orang-orang Yahudi yang datang di kota-kota itu. Keterangan yang sulit itu adalah orang-orang Yahudi masa di tempat-tempat seperti itu jadi budak. Itu hal yang sulit diterima. Maka kemungkinannya jemaatnya itu campur. Ada orang Yahudinya, ada orang bukan Yahudinya, tetapi semuanya sudah menjadi pengikut Yesus. Ya, maksud saya tadi jadi pengikut Yesus itu yang pertama kali kalau boleh dibilang membaptis ke sana itu apakah Petrus atau yang lain? Nah, kemudian yang itu baru yang mau saya omongkan ini dulu. Bapak kan juga menyebut ini orang Yahudi atau bukan. Nah, keterangan yang kita lihat di dalam kitab ini di surat Petrus, enggak ada. Ya, itu. Di luar teks ini yang bicara tentang jemaat di Pontus Bitinia, enggak ada. Ya. Karena enggak ada dasarnya, saya pun enggak akan berani mengatakan apa-apa. Jadi kapan ini dibaptis? Ini lihat di gereja di Pontus itu baptisan pertama tahun berapa, tanggal berapa? Enggak kata. Demikian juga Bapak Ibu, dalam banyak jemaat, bahkan jemaat Roma pun, kita enggak ketemu siapa yang pertama kali baptis. Petrus ketika datang ke Roma, itu di sana sudah ada jemaat. Ketika Paulus datang ke Roma, sudah ada jemaat. Ya. Nah, kemudian pemberitaan Injil di awal itu tidak bergantung kepada 1, 2, sampai 12 orang. Bapak Ibu silahkan mengingat begini. Ketika Paulus pergi ke Damsyik, untuk apa? Mengejar para pengikut Yesus kan? Ya. Dan para rasul waktu itu masih ada di mana? Masih di Yerusalem. Tapi di Damsyik sudah ada pengikut Yesus. Siapa yang membuat di Damsyik itu ada pengikut Yesus? Stefanus. Stefanus barusan dibunuh. Stefanus nggak pernah pergi dari Yerusalem. Jawabannya kan nggak tahu kan ya. Tapi kemungkinannya Bapak Ibu lihat, memangnya orang-orang Galilea yang lama mendengar Yesus itu enggak buat apa-apa. Bapak Ibu ingat-ingat kata-kata Tuhan Yesus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Enggak pernah dikatakan Yerusalem, Yudea, Samaria, Galilea. Enggak ada kalimat itu. Enggak ada nama Galilea. Kenapa? Di antara orang Galilea banyak yang menjadi percaya kepada Yesus, tetapi tidak ada dokumentasi yang menyangkut hal itu. Bisa jadi mereka inilah yang membawa iman akan Yesus di Damsyik.
Nah, yang membawa kabar tentang Yesus sampai ke negeri-negeri yang jauh itu banyak. Banyak dan kemudian nggak bisa kita kemudian mendeteksi masing-masing itu. Bahkan, Bapak Ibu, Paulus itu sudah diganggu oleh orang-orang yang memberitakan Yesus dengan membawa surat rekomendasi dari jemaat, loh ya. Jemaat kirim misionaris, kirim orang yang memberitakan Yesus, dan mereka ketika pergi membawa surat rekomendasi. Itu keterangan yang kita peroleh di 2 Korintus. Jadi saya cuma mau ngomong saya nggak tahu, tapi ngomongnya banyak gitu. Ya, itu Pak. Terima kasih. Ya, men. Ya, baik. Terima kasih Pak Frans, Pak Seto. Boleh berikutnya Pak Sugi, silakan Pak Sugi. Enggak, aku enggak tanya. Oh, nggak tanya. Pikir Enggak. tadi angkat tangan. Oke, Oh, enggak. baik. Ya, iya. Oke, silakan ada yang lain. Tadi ada saya dengar suara Bapak. Bapak Ibu begini, kalau misalnya ada pertanyaan yang menyangkut pembacaan Alkitab dan pembacaan ya, bukan kitab Kejadian, bukan apa gitu, tapi hal-hal yang sederhana yang Bapak Ibu pengen tahu, sampaikan saja juga nggak apa-apa. Jadi supaya Bapak Ibu selanjutnya bisa mengikuti. Saya mendengar ini tadi kok saya sulit mengerti, ini harusnya bagaimana? Kayak gitu seperti pertanyaan tentang ini tadi, bagaimana melihat kaitan antara satu kitab dengan kitab yang lain, ayat yang satu dengan ayat yang lain itu. Ya, begitu. Boleh Bapak. tanya ya? Iya, silakan Nanti- Ibu. Bukan, nanti bertanyanya di luar kelas ini. Maksudnya bagaimana? Kalau gitu, Kirain di luar kelas kalau ada pas membaca Alkitab ada yang tidak tahu boleh bertanya. Oh, bukan begitu yang saya omongkan. Jangan nanya nanti, ini kitab Kejadian isinya begini, ini ada kalimat kayak gini, bukan. Tapi ini tadi kan kayak kita ketemu contoh Ibu, ini tadi yang menanyakan, ini kaitan antara ayat ini dengan ayat ini tadi bagaimana? Oh, Kalau Bu Leni akan bilang, ini kok bisa ingat yang ini, ingat yang itu. kalau gitu saya mau tanya mengenai kok adat itu ceritanya bagaimana Pak Seto mengenai tambahan Daniel itu Pak Seto bisa datang belakangan itu terus dimasukkan dalam Daniel dan masuk dalam Deuterokanonika bagaimana Nah, Pak ini Seto? termasuk, ini pertanyaannya termasuk yang itu tadi yang saya maksudkan, bukan yang begitu, tapi yang berkaitan dengan soal teknis yang kita diskusikan ini. Oh, Ya, nanti lain kali. Kita pernah belajar kitab Daniel loh ya. Di blog ini kita pernah belajar kitab Daniel loh ya. Belum. Apa? Pernah. sudah. Tapi saya belum ikut. Wah, itu rugi kalau nggak ikut. Seru. Diulang. Bilang sama Pak Popo. Boleh ya Pak Popo ya diulang. Ya, ada Supaya pertanyaan lebih- lain silahkan kalau ada. Pak Seto, kalau catatan kaki kira-kira cukup nggak korelasi juga antara satu ayat dengan yang lain? Catatan kaki sangat menolong. Nah, betul. Belum mencakup semua. Oke. Ya. Karena buat saya catatan kaki menolong. lumayan membantu gitu loh catatan kaki. Dan saya seringkali juga menunjuk itu, lihat ayat referensi di bawah. Itu sangat membantu. Oh, oke Pak, ya terima kasih. Tapi memang ada yang nggak semua ada. Apalagi Bapak Ibu lihat yang Deuterokanonika sudah jauh lebih banyak lah. Tapi Bapak Ibu membaca Injil ya, tapi kemudian mencari ini ayat kok nggak ada yang ngutip Deuterokanonika ya. Nah itu contoh kekurangannya di situ. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu buka Deuterokanonika, sekarang banyak referensinya. Oh ini dikutip di Injil Matius kayak gitu. Nanti kutipan di mana-mana ada. Kalau yang TB2 acuan ke perjanjian barunya sudah lebih banyak. Oke. Ya, gitu. Ya. Kalau nggak ada, kita baca surat 1 Petrus yang bab 1. Sekarang begini.
Bapak Ibu silahkan mulai dari ini ayat 3 aja. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Berapa baris Bapak Ibu kalimatnya? Subjeknya mana? Nah, langkah sederhana Bapak Ibu ya. Langkah sederhana tapi sangat serius itu adalah memahami apa yang tertulis ini. Ini baru 1 Petrus, baca surat Paulus, nanti akan lebih panjang. Sekarang begini, di ayat 3 ini Bapak Ibu lihat, Petrus memuji Allah. Ya. Kenapa Allah dipuji? Karena Allah itu sudah, perhatikan, melahirkan kita kembali. Bagaimana Allah melahirkan kita kembali? Dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, setelah dilahirkan kembali, terus kita jadi apa? Atau kita, tunggu dulu, kalimatnya bukan jadi apa ya, nanti salah paham lagi. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, kita lahir dari rahim ibu, kemudian masuk ke dalam kehidupan dunia. Berkat kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita dilahirkan lagi, sekarang masuk dalam suatu hidup yang penuh pengharapan. Harapannya itu apa? Ayat 4. Harapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan itu tersimpan di surga. Kalimatnya berat kan ya? Padahal kalau disederhanakan, terpujilah Bapa. Karena Bapa itu sudah membuat kita menjadi orang-orang yang akan mendapat karunia hidup kekal. Lebih singkat lagi, lebih gampang lagi. Terpujilah Allah. Kenapa? Melalui kebangkitan Kristus, Allah sudah memberi kita hidup kekal. Ini cuma mau ngomong gitu aja kok, kalimatnya pakai yang rumit-rumit gitu ya. Nah, tugas kita Bapak Ibu itu bukan mengusulkan, tapi memahami. Nah, kemudian sekarang begini. Bicara tentang, ini soal yang penting, apalagi mau bicara tentang Paskah. Bapak Ibu perhatikan, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, semua yang percaya kepada Yesus akan bangkit seperti Yesus. Loh, kok kayak nyanyian pujian Paskah? Jangan salah, nyanyian pujian Paskah itu bisa dikatakan meringkas iman akan Kristus. Nyanyian pujian Paskah itu meringkas atau menyampaikan inti iman Kristiani. Kalau ini beneran saya pakai kata inti. Bapak Ibu boleh periksa nyanyian pujian Paskah itu. Nah, kemudian lihat ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan di zaman akhir. Lihat, karena sudah percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit,
orang yang percaya kepada Yesus akan bangkit seperti Kristus dan akan menerima hidup kekal. Terus ayat 5, kamu yang percaya kepada Yesus itu selama di dunia akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Selama di dunia. Kenapa? Perlu kekuatan Allah itu. Di dunia kamu menantikan keselamatan dari Allah. Dan selama hidup di dunia ini kamu menghadapi macam-macam tantangan. Nanti akan kelihatan lebih lanjut. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, langsung disebut. Yang ini pencobaannya, kata pencobaan. Selama hidup di dunia, kamu menantikan keselamatan. Tapi selama menantikan keselamatan di dunia ini, kamu menghadapi macam-macam pencobaan. Tunggu dulu. Bapak Ibu pernah dicobai atau belum? Atau malah mengatakan karena ini cobaan, mari kita coba gitu. Nah, mengingatnya begini saja Bapak Ibu. Selama hidup di dunia, kita itu kan percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, akan dekat-dekat dengan Allah, mendengarkan Allah, lalu hidup mengikuti yang dikehendaki oleh Allah. Lihat, cobaan, dalam hal ini godaan, itu datangnya dari setan, dan cobaan ini ya, godaan ini ya, akan berusaha menjauhkan kita dari Allah, menghalangi kita untuk melakukan kehendak Allah. Nah, itu cobaan. Dalam arti ini godaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu itu orang yang sehat apa enggak? Sekarang sakit, Pak. Kalau saya mau tahu diri saya ini sehat dan kuat, ini mumpung musim hujan. Ya. Ayo hujan-hujan sehari sejam saja. Ya. Terus besok lagi hujan-hujanan sejam saja. Nah, tahan berapa hari? Lalu akan ketahuan saya benar-benar sehat. Saya ini orang yang pintar apa enggak? Kalau mau ngelihat kepintaran saya itu sampai level mana, jangan dikasih soal penjumlahan anak SD kelas 1. Enggak akan ketahuan pintarnya. Bapak Ibu itu orang yang setia atau enggak? Tahunya kapan? Ketika orang yang kepadanya saya harus setia, itu tidak berlaku sesuai dengan yang saya harapkan, baru ketahuan saya setia apa enggak. Saya itu orang yang taat, orang yang dekat, orang yang mengikuti, orang yang percaya kepada Allah atau enggak. Nah, perhatikan situasi di mana saya berhadapan dengan hal-hal yang menjauhkan saya dari Allah. Perhatikan ketika saya berhadapan dengan situasi yang menarik saya untuk melakukan apa yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Allah. Dari situ baru kita tahu saya orang yang setia kepada Allah atau tidak, orang yang percaya kepada Allah atau tidak. Itu yang dimaksudkan di ayat 7. Selama di dunia orang menghadapi pencobaan, tapi pencobaan itu akan membuktikan kemurnian imanmu.
Saya setia kepada Tuhan apa enggak? Lihat saja ketika saya berhadapan dengan Tuhan yang tidak melakukan apa yang saya mau, berhadapan dengan Tuhan yang tidak melakukan apa yang saya kehendaki. Ketahuan itu. Kadang-kadang tidak langsung bicara kepada Tuhan. Ketika saya berhadapan dengan situasi yang tidak saya inginkan, itu saja saya sudah bisa tergoda untuk meninggalkan Tuhan loh ya. Menyalahkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah, kalau pernah ya, pernah menyalahkan Tuhan atau belum? Itu waktu itu ngapain? Toko sepi yang disalahin Tuhan. Pernah apa enggak? Nggak berani, Pak. Enggak pernah berarti ya? Enggak. Cuma mengeluh, Enggak mengeluhnya. pernah. Kalau jengkel sama Tuhan? Enggak. Nggak. Sama sekali belum pernah. Luar biasa. Pernah, Pak, pernah. Satu kali aja. Satu kali pas Papa meninggal. Tuh, lalu akan ketemu. Ngomong apa waktu itu, bicara apa Bu dalam hati? Kenapa Tuhan jahat banget ambil Tuh, Papa? Ibu benar malah memakai kata itu, Bu ya. Sadis. Enggak apa-apa, saya tidak, sekali lagi saya tidak akan mempersalah, enggak, saya enggak akan menyalahkan, merendahkan, enggak. Tapi lihat Bapak Ibu, antara yang saya alami di dunia, itu ya, itu saya melihat ada kaitannya dengan Tuhan yang saya percaya. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami selama di dunia, mau senang apa sedih, lihat, ada kaitannya dengan Tuhan. Itu yang jadi penting ketika kita bicara tentang marah itu tadi. Marah, menolak, mempersalahkan Tuhan. Keluarga mengalami kesulitan, Tuhan yang bikin. Ada masalah yang lain lagi, kenapa Tuhan biarkan yang minimal, kenapa Tuhan membiarkan ini kayak gini? Nah, sekarang ini begini. Bisa membedakan ya, orang yang marah lalu memarahi dengan orang yang marah lalu minggat. Kata yang saya pakai jelek sekali ya. Ada orang yang marah lalu mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan ini kepada saya? Tapi tetap percaya, tetap ngomong sama Tuhan. Tapi ada yang mempersalahkan Tuhan, habis itu enggak mau mikir Tuhan lagi. Bahkan meninggalkan gereja, tempat di mana dia pernah hidup bersama dengan Tuhan. Beda itu. Kalau Bapak Ibu marahnya jenis ini, marah lalu meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, yang Bapak Ibu nggak akan di sini lagi. Nggak akan ikut Zoom. Tapi lihat, semua diyakini bergantung kepada Tuhan. Ketika Tuhan melakukan apa yang tidak sesuai dengan keinginan saya, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan, walaupun ada prosesnya ya, mulai dari marah sampai kepada tahap menerima. Nah, itu nggak bisa sejam 2 jam selesai. Tapi proses percaya bisa seperti itu. Nah, cobaan itu menjadi ini kesempatan untuk membuktikan kebenaran, membuktikan ini kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu juga boleh periksa. Saya lihat contoh yang sudah terbukti ya. Bapak Ibu itu mengasihi suami atau istri benar-benar apa enggak? Kapan saya terbukti mengasihi suami saya atau istri saya? Ketika sedang susah, sedih, dia menghibur. Sekarang waktu sakit menunggu. itu lalu akan ketemu sakit, fisiknya berubah. Saya dalam hal ini saya ketemu contoh yang sudah terbukti, nggak mungkin saya salah. Bapak saya waktu itu malam-malam ibu saya sakit sampai rambutnya habis itu. Saya nggak ngerti sakit apa, saya masih kecil. Rambut sampai habis. Malam itu ibu sudah sampai pamit karena rasanya sudah nggak kuat lagi gitu nahan sakitnya. Tapi yang dilakukan bapak saya ya tetap saja ngurusin ibu.
ibu pamitan kayak gitu, dipeluk erat-erat gitu, anak-anaknya kumpul. Dan kemudian setelah ibu saya sembuh, pelan-pelan rambutnya baru mulai tumbuh. Ternyata malah bapak saya yang duluan pergi. Keadaan fisik ibu saya waktu itu jelas, udah kurus, ibu saya tinggi ya, jadi tinggi, kurus, udah kering gitu, rambutnya habis. Coba kalau laki-laki nggak setia, lihat istrinya kayak gitu, terus mikir apa coba? Tinggal, Pak, ditinggalin. Ya kan, bisa begitu kan? Tapi yang saya lihat, yang kami lihat, enggak begitu. Yang kami lihat ibu bapak saya menunjukkan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada istrinya. Dan setia sampai mati. Bapak saya meninggal duluan soalnya. Jadi terbukti setianya itu sampai mati. Dan saya ketemu contoh jelas di situ. Bapak Ibu ingat saja pengalaman yang model seperti itu ya. Saya setia kepada Tuhan atau enggak? Itu ketika Tuhan tidak berlaku seperti yang saya inginkan. Ketika yang saya alami itu tidak seperti yang saya harapkan. Nanti Bapak Ibu akan melihat di kisah di surat 1 Petrus ini, jemaat yang menghadapi penganiayaan. Nah, kemudian sekarang lanjut dulu. Kalau ada orang yang sudah terbukti kepercayaannya itu, maka masih di ayat 7, kamu memperoleh pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi kalau selama hidup di dunia itu kamu setia kepada Tuhan, nanti kalau Tuhan datang, maka kamu akan menjadi orang yang mulia, terhormat di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, kita pelajari juga di sini ukuran kehormatan seorang yang percaya kepada Yesus. Kalau, tunggu dulu. Bapak Ibu, kalau ngomongin kenaikan pangkat, terus ada promosi jabatan itu, seseorang, misalnya apa ya, seorang, Bapak Ibu, ini tolong sebutkan profesi, pekerjaan. Yang sering kali saya sebut itu orang marketing, sales, ya. Apa prestasinya? Apa prestasi seorang yang bekerja di bidang marketing? Dapat target penjualan. Target kan ya. Kalau ada orang yang bisa berjualan, tapi yang dijual itu barang yang harganya terjangkau dan semua orang membutuhkan, nggak ketahuan pinternya kan ya. Tapi coba lihat yang bisa menjual barang-barang yang mahal, enggak semua orang memerlukan, tapi bisa jualan banyak. Wah, baru ketahuan pinternya. Itu prestasi orang yang berjualan. Prestasinya guru. Kalau dia bisa membuat orang yang tadinya nggak ngerti, jadi ngerti. Nah, itu guru. Yes. Kalau dia itu adalah tentara, prestasinya apa? Ngomong tentara. Kalau dia bisa melakukan misi yang sulit, melakukan tindakan operasi penyelamatan di medan yang sulit menghadapi musuh yang berat, baru ketahuan. Apa prestasi seorang pengikut Yesus di mata Yesus? Saya pakai kata prestasi, ya. Saya pakai kata itu. Lalu lihat ayat ini tadi. Kalau orang yang setia kepada Tuhan, walaupun menghadapi pencobaan selama di dunia. Nah, ini prestasi seorang pengikut Yesus. Dan lihat, nanti dia akan mendapatkan tanda kehormatan dari Tuhan Yesus. Kalau Yesus datang nanti, gitu ya. Nah, kemudian, lihat ke ayat 8. Sekalipun kamu belum melihat dianya Yesus ya, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia
yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ini contoh mencari relasi atau hubungan dengan kitab, dengan bab, dan ayat lain ya. Bapak Ibu lihat ayat 8 lagi. Sekalipun kamu belum melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya sekalipun sekarang tidak melihatnya. Bapak Ibu ingat nggak? Tuhan Yesus pernah bilang apa? Tentang melihat dan percaya atau tidak melihat, tidak percaya, tidak melihat tapi percaya. Ingat Tuhan Yesus pernah ngomong kayak gitu kepada siapa? Thomas. Ah, bicaranya kan kepada Thomas. Di mana Yesus ngomong kayak gitu kepada Thomas? Ini baru ngomong kitab sekarang. Waktu itu. Kitabnya sekarang. Dia datang untuk kedua kalinya. Yesus datang kedua kalinya waktu setelah dia meninggal. Menampakkan diri. Iya. Ya, menampakkan diri. Itu cerita Yesus menampakkan diri kepada Thomas itu di Injil apa? Yohanes. Injil Yohanes. Bab berapa? Wow. Nah, nomor 1 kitab. Nah, itu Bapak Ibu begitu cara mengingat itu. Jadi kalau di teks Bapak Ibu lihat dikasih tanda panah itu ya. Lalu lihat ini pasti Injil Yohanes bab 20. 20 ayat berapa? Ya lihat dulu. Kalau belum ingat, lihat dulu. Lalu ditulis nanti. Berbahagialah orang yang melihat, percaya, namun tidak melihat. Bab 20 ayat berapa, coba? 29, Pak. 29. Nah, ini di sini dikasih tanda panah. Oh, ini Yohanes 20.229. Begitu cara mengingatnya. Bapak Ibu, ya begitu. Nomor 1, andalan kita untuk mencari kaitan itu memori dasarnya ya. Baru nanti setelah memori, belajar buku tafsir, baru akan kelihatan di situ ayat ini mengacu ke teks mana lagi, baru ketahuan. Nah, lihat di ayat 8 ini ya. Petrus bicara kepada jemaat-jemaat itu, mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus, mengasihi Yesus, walaupun mereka tidak melihat Yesus, tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Kemudian, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tunggu, kok sudah mencapai keselamatan jiwa? Apakah orang-orang ini sudah ada di surga? Bukan. Tetapi begini, Bapak Ibu silahkan mengingat kata diselamatkan ya. Kalau di surat ini juga akan muncul diselamatkan. Lebih jelasnya, lihat Yesus itu mencurahkan darah, mati di kayu salib, itu kan untuk menyelamatkan jiwamu. Kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, berarti jiwamu sudah diselamatkan oleh Yesus. Tinggal kamu nunggu. Kamu masih harus hidup di dunia, maka selama kamu hidup di dunia, kamu harus hidup sebagai orang yang diselamatkan. Tapi hati-hati ya, banyak cobaan di sini. Ya, banyak cobaan. Maka peringatannya, ini ujian, kamu harus lulus. Dan kalau orang sudah yakin dengan keselamatan jiwanya, terus perlu apa lagi? Tapi sekaligus Bapak Ibu ini peringatan. Pernah nggak mengalami sudah ikut Yesus tapi kayaknya nggak yakin akan selamat? Pernah mengalami masa kayak gitu apa enggak? Atau sekarang malah masih seperti itu malahan? Nggak yakin selamat. Kalau pernah mengalami masa di mana saya nggak begitu percaya, Bapak Ibu perhatikan saja. Apa yang waktu itu membuat saya nggak yakin kalau saya selamat? Jangan-jangan
Jawabannya adalah karena waktu itu saya mengabaikan kehendak Tuhan. Karena jangan-jangan waktu itu saya menjauh dari Tuhan. Nah, sekarang lihat, kalau saya sudah percaya kepada Yesus, maka kepercayaan itu akan tampak dari cara hidup saya. Cara hidup yang bagaimana? Yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Hidup saya pun nggak akan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Kalau hidup sudah seperti itu, apa yang membuat kita nggak yakin akan ketemu Yesus? Jangan pernah berpikir, wah saya masih berdosa. Ini jawaban kalau saya masih berdosa itu biasanya untuk yang diangkat, mau diangkat jadi prodiakon tapi nggak mau itu ya. Jadi kalau pertanyaan dilanjutkan, saya masih berdosa, berarti udah siap masuk neraka? Coba tanya gitu. Nggak akan dilanjutkan itu pertanyaan seperti itu kan. Keyakinan bahwa saya orang berdosa itu, nah kalau saya nggak berdosa, terus ngapain Tuhan Yesus datang? Nah, kalau nyanyian pujian Paskah, nyanyian pujian Paskah, dosa itu menguntungkan kan? Karena manusia berdosa, Allah. maka penyelamat datang. Nanti perhatikan, sungguh mujur dosa Adam. Yang menjadi masalah adalah ketika saya tahu saya orang berdosa, tapi saya pengen terus berdosa, tapi saya nggak mau meninggalkan dosa saya, nah itu baru soal. Yang setia berdosa, tapi pengen masuk surga gitu. Nah itu yang susah. Tapi saya adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan mengasihi saya, bahkan menyelamatkan jiwa saya. Nah, ini yang harus dipegang oleh orang yang percaya kepada Yesus. Dan dengan memegang itu, maka lihat, saya akan jalani hidup. Apakah menjalani hidup di dunia, saya harus sempurna, bukan soal harus atau tidak harus. Sekali lagi yang menjadi penting adalah perjuangan melawan godaan, perjuangan melawan dosa, itu yang menjadi penting. Nah, sekarang begini ya, saya pakai contoh yang gampang saja begini. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu rajin belajar Alkitab gitu ya, ada nggak di kepala, di pikiran Bapak Ibu yang berubah? Waduh. Pertanyaannya abstrak gitu ya? Enggak abstrak, biasa aja kok. Gini maksudnya, lebih gampang lagi. Bapak Ibu coba setiap hari 24 jam kelamaan ya. Pokoknya habiskan waktu dalam sehari itu nonton film horor. Coba aja sebulan nonton horor terus setiap hari. Apa yang ada di kepala? Takut, Pak. Horor juga. Terbayang-bayang ceritanya. Oh, bayang-bayang cerita itu akan mewarnai. Terus, seandainya, ngomong seandainya ya, Bapak Ibu itu tiap hari kerjaannya itu mencuri gitu. Enggak mau kerja normal, tapi mencuri. Itu harian kerjanya kayak gitu. Pikirannya isinya apa? Mencuri. Mencuri. Kalau orang kayak gini itu membuka channel YouTube yang akan dicari apa? Cara mencuri. Kan begitu kan ya? Nah, Bapak Ibu, di pikiran kita itu kan ada macam-macam hal kan ya. Yang baik ada, yang jelek, buruk, kotor ada semua. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, sering baca kitab suci, sering mendengarkan firman Tuhan, sering belajar kitab suci. Itu lama-kelamaan isi kepala bisa berubah kan? Iya. Ya begitu. Dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Jangan kaget kalau Bapak Ibu, jangan bosan kalau Bapak Ibu dengar saya mengulang kalimat-kalimat ini, karena
Saya akan terus mengulang. Isi kepala kita, isi hati kita dengan firman, maka nanti bukan saya yang berpikir firman Tuhan bilang apa, saya harus melakukan apa. Enggak. Firman yang kita dengarkan, firman yang ada di dalam hati kita itu yang akan menggerakkan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ini bukan teori loh ya. Dari zaman Yesus sampai sekarang, itu yang terjadi masih tetap sama. Nah, kemudian begini, Tuhan memang nggak kelihatan, tapi kepercayaan saya kepada Tuhan akan kelihatan ketika saya hidup bersama dengan Yesus, membiarkan diri saya dipengaruhi oleh Tuhan Yesus. Harapan akan hidup kekal juga belum kelihatan. Kalau sudah kelihatan, Bapak Ibu, kalau sampai hidup kekal itu sudah kelihatan, sudah ketemu Yesus secara langsung, nah ini Bapak Ibu sudah nggak ikut Zoom lagi, itu artinya. Udah titik. Udah nyampe. Nah, kemudian begini, kalau saya sudah mempercayai Yesus, hidup bersama dengan Yesus, dan kemudian percaya akan karunia kebangkitan dan hidup kekal, ya sudah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian lihat, keselamatan jiwa itu juga perlu diperhatikan. Bapak Ibu boleh periksa sendiri ya, selama hidup jadi seorang yang mengikuti Yesus, lebih banyak berdoa untuk memohon tentang raga atau tentang jiwa? Raga, Pak. Banyak raga. Enggak salah loh ya, saya tidak mengatakan jangan memohon soal raga loh ya, enggak. Doa permohonan menunjukkan kalau hidup saya bergantung kepada Tuhan. Tapi saya akan bilang, apa enggak rugi kalau saya hanya mikirin raga? Apa enggak rugi kalau saya minta Tuhan hanya mengurus raga saya? Kenapa? Bapak Ibu, ini pertanyaan jelek sekaligus jahat. Bapak Ibu yang sudah pensiun ya, itu masa kerja berapa tahun? 35 tahun. 35 tahun. 38 tahun. Itu mulai kerja dari umur berapa sampai umur berapa Bu pensiun masa kerja 38 tahun? Umur 20. Umur 20. Iya. Guru SD. Kemudian pensiunnya umur berapa? 58. 60. Baik. Masa kerja 38 tahun. Ibu ada berapa jenis pekerjaan yang masa kerjanya sampai sekian lama ini? Kalau Banyak. Eh? Berapa macam pekerjaan? Pindah-pindah. Bukan. Masa orang yang profesi apa yang masa kerjanya bisa sampai 38 tahun? Itu maksud pertanyaannya. Dokternya bisa, guru kan. Tapi waktu kerja jadi guru, waktu masih jadi guru itu sudah disuruh kuliah S1 lagi nggak? Yang lulusan S1 kan waktu disuruh itu kan kerja. baru SPG, Pak. Iya, setelah itu ada program untuk menjadi guru kan. Sekarang, Bapak Ibu sekolah dari SD sampai SMA berapa tahun? Sampai SPG aja dah, ngomongin guru wis. 12. 12. Iya. Itu kalau naik terus kan ya? Iya, naik terus. Kalau kuliah lancar 3 tahun. Kalau pakai kuliah berarti 12 masih tambah 4 kan ya? 4, iya. 12 tambah 4. 16. Masa kerja 38 tahun. Hampir separuh dari masa kerja. Untuk kerja 38 tahun, sekolahnya 16 tahun. Untuk hidup kekal, persiapannya berapa tahun? Umur hidup, Pak.
Jangan percaya kalau ada yang ngomong, yang penting waktu mau mati bertobat. Iya, ada yang bilang gitu. Jangan percaya itu. Kenapa? Bertobat itu apa coba? Kalimat pemahaman paling gampang tentang bertobat itu ngapain? Mengakui kesalahan. Mengaku kesalahan. Itu belum bertobat, baru ngaku dosa. Dan janji tidak berbuat dosa lagi. Baru janji, belum tobat itu. Tidak melakukan kesalahan Tidak yang melakukan sama. kan ya? Kalau mau mati baru tobat, itu bukan tobat karena tidak melakukannya jangan-jangan bukan karena tobat, tapi karena nggak bisa lagi. Iya. Sudah berbaring di tempat tidur, nggak bisa bangun lagi, tapi ngomong, aku nggak mau selingkuh lagi. Kewes raiso. Nah, itu jawabannya kan itu. Selain nggak bisa, udah nggak ada yang mau lagi. Tapi itu bukan tobat. Nah, persiapan untuk hidup kekal itu bukan soal ini selama ini saya persiapan supaya nanti begini enggak. Bapak Ibu mengingatnya gampang saja ya. Setelah saya menjadi percaya kepada Yesus, saya hidup bersama dengan Yesus. Biarpun saya masih di dunia. Ketika saya mengalami kematian, cuma raga saya yang mati, busuk jadi tanah atau jadi abu. Jiwa saya tetap hidup dan jiwa saya tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Itu kematian yang kita perlu pikirkan. Selama hidup di dunia saya sudah bersama Yesus. Ketika saya menjalani hidup di dunia ini, saya bersama dengan Yesus. Cobaan sana sini, kemudian pelajaran tentang kesetiaan, jatuh bangun, saya bersama Yesus. Kalau saya sudah bersama Yesus selama di dunia, perhatikan saja. Cuma raga saya yang mati. Dan saya tinggalkan di dunia. Tapi jiwa saya akan terus hidup bersama dengan Yesus. Itu kalau kita bicara tentang keselamatan jiwa. Tapi kalau ngomongin tentang belajar di hari Senin, kalau sudah jam 9, berhenti. Terima kasih, selamat malam.